Selamat pagi anak-anak kelas 3, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian sehat dan kalian tetap semangat. Baiklah, pada saat pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu bernyanyi, mengikuti dengan video ini, kemudian kita berdoa. Baik, doa selesai. Nah, saat hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Kalau bulan yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang yaitu bagaimana penciptaan ya, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang menciptakan iklim. Nah, hari ini kita akan belajar bab kedua, yaitu mengenal iklim di Indonesia. Pasti dong sudah tahu apa aja sih iklim Indonesia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan anak-anak juga bisa nanti membacanya, yaitu di Kejadian 8 ayat 22. Silahkan dibaca. Oke. Nah, saat hari ini, karena kalian sudah membaca yaitu di dalam Kejadian 8 ayat 22. Itu artinya berarti semua memang Tuhan ciptakan. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu bagaimana mengenal iklim di Indonesia itu yang pertama di negeriku Indonesia. Kalian juga bisa mengikutinya di halaman 8 buku cetak ya. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dan subur. Nah, karena itu kita juga tahu bahwa memang Tuhan yang sudah menciptakan bukan hanya yang di Indonesia tapi seluruh yang ada di dunia. Bahkan padang hijau yang terbentang luas dikelilingi oleh banyak lautan yang menghubungkan pulau-pulau. Nah, itu semua juga karena kasih dan karunia Tuhan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita patut bersyukur untuk semua ciptaan Tuhan atau karya Tuhan. Nah, anak-anak, kalian tahu dong nanti ini sekarang kalian sudah kelas 3. Jadi ada yang namanya bagaimana secara geografisnya Indonesia itu di mana gitu. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kemudian sedangkan secara astronomis, ingat ya, ada yang secara geografis dan secara astronomis. Nah, kalau secara astronomis itu terletak di antara garis 6 buzur lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Nah, jadi letak geografis dan astronomis tersebut mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Jadi sekarang kita mau tahu ada berapa iklim di Indonesia? Nah, Indonesia mengalami 3 iklim. Yang pertama yaitu iklim musim, kemudian iklim tropis atau panas ya, dan kemudian iklim laut. Nah, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Jadi dipengaruhi ada keadaan bagaimana iklim di Indonesia itu. Nah, sekarang coba kalian bayangkan anak-anak, kalau misalnya di setiap negara dan benua ini tidak teratur dengan baik, berantakan, pasti kita nggak tahu iklim seperti apa yang kita rasakan, dan kita tidak tahu seperti apa geografisnya, seperti apa astronomisnya, kalau hanya benua itu diciptakan tidak teratur dengan baik ya. Jadi memang benar
Tuhan sudah merancang segala sesuatunya itu secara baik, secara teratur. Nah, khususnya bagi negeri kita di Indonesia ya. Jadi kita sekarang harus tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung ya. Bahkan juga kita harus mengingat bahwa sebelumnya yaitu ada kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, bagaimana mereka menata Taman Eden secara terinci dan teratur. Jadi segala sesuatu diciptakan Tuhan itu untuk diciptakan itu bermanfaat ya, bermanfaat bagi kehidupan Adam dan Hawa pada saat itu. Nah, tapi Tuhan tidak hanya menciptakan dan menata Taman Eden pada saat itu, tapi sampai sekarang ya, sampai sekarang bahkan seisi bumi. Jadi bukan hanya itu, iklim, cuaca pun sudah diatur oleh Tuhan ya. Nah, oke ya. Kita sekarang belajar yaitu bagian B halaman 9 yaitu pengaruh iklim bagi manusia. Nah, Tuhan juga menciptakan iklim itu memiliki manfaat penting yaitu bagi siapa? Bagi manusia, bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan juga menciptakan iklim di negara tertentu untuk mempengaruhi musim yang ada. Nah, kalau kalian tahu di Indonesia ada berapa musim? Ya, itu ada 2, musim kemarau dan musim hujan. Jadi, kedua musim ini akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Jadi, sekarang kalau kita berpikir kalau misalnya yang terjadi di Indonesia hanya musim hujan, bisa terjadi banjir, atau mungkin apalagi kita seperti mengalami seperti yang pernah dialami oleh Nabi Nuh. Atau misalnya kalau misalnya kekeringan atau musim kemarau, semua tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik, kita pun kekeringan ya, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, apa yang mau kita makan gitu. Jadi Tuhan sudah menata atau sudah mengaturnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kekeringan yang dialami bangsa Israel ya. Tetapi Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kita harus tahu bahwa ada berapa iklim di Indonesia? Ada 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ingat ya. Nah, kemudian tugas kalian adalah halaman yang ke-10, yaitu tarik garis antara aktivitas yang ada di sebelah kiri dengan musim yang sesuai. Nah, itu kan ada musim kemarau dan musim hujan. Kira-kira tanaman-tanaman itu cocoknya ditanam pas kapan? Kemudian kegiatan-kegiatan itu dilakukan pas musim kemarau kah? Atau pas musim hujan kah? Nanti dijawab ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa. Untuk anak-anak kelas 3 tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.